Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Alfiani Saraseptami dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Di video ini, saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, di mana pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah tentang memahami manajemen tim proyek dalam pengembangan proyek teknologi informasi. Penasaran? Simak video berikut ya. Dalam proyek teknologi informasi dibutuhkan berbagai resource atau sumber daya. Setiap individu adalah sumber daya yang paling penting dan besar pengaruhnya terhadap hasil proyek. Oleh karena itu, penting untuk memahami manajemen dalam tim proyek. Dalam manajemen tim proyek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu peran proyek manajer, pemilihan tim dan akuisisi, kinerja tim proyek, dan manajemen pengetahuan. Yuk, kita bahas satu persatu. Peran proyek manajer. Proyek manajer memiliki peran yang berfokus kepada planning, yaitu mengembangkan rencana proyek, organizing, yaitu mengatur resource atau sumber daya proyek, dan yang ketiga adalah controlling, mengawasi pelaksanaan selama proyek berjalan. Seorang proyek manajer yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut. Yang pertama adalah ability to communicate with people, di mana manajer proyek harus memiliki kemampuan untuk mudah berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah ability to deal with people, di mana manajer proyek harus memiliki kemampuan untuk berurusan dengan orang, dengan egonya, ataupun agendanya. Kemudian yang ketiga adalah ability to create and sustain relationship, di mana manajer proyek yang baik harus bertindak sebagai perunding di antara proyek sponsor, tim proyek, manajemen, supplier, vendor, ataupun kontraktor. Dan yang terakhir adalah ability to organize. Manajer proyek harus memiliki kemampuan untuk mengatur, mengembangkan rencana proyek, memperoleh resource, ataupun membuat lingkup proyek yang efektif. Kemudian yang kedua adalah pemilihan tim dan akuisisi. Dalam manajemen tim proyek, pemilihan tim adalah tugas penting yang dilakukan oleh manajer proyek. Penyusunan tim ini melibatkan perekrutan dan penunjukan orang untuk tim proyek. Nah, tim proyek yang harus dipilih itu harus memiliki berdasarkan kemampuan seperti teknologi skills, di mana anggota memiliki kemampuan teknologi tertentu, seperti programmer ataupun sistem analis, contohnya. Kemudian yang kedua adalah business atau organization skills. Walaupun kemampuan teknologi ini penting pada proyek teknologi informasi, penting juga untuk memiliki individu dengan bidang pengetahuan tertentu atau mahir dalam bidang tertentu, seperti perencanaan ganti rugi atau pengetahuan industri tertentu seperti di kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah interpersonal skills. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota tim lain dan stakeholder lain itu adalah kemampuan penting untuk anggota tim. Karakteristik lain itu termasuk seperti kreativitas, toleransi, menerima perbedaan, ataupun fleksibel dalam beradaptasi ke peran yang berbeda. Yang ketiga adalah kinerja tim. Tim proyek memiliki pengaruh langsung terhadap hasil proyek. Untuk itu, kinerja tim sangat perlu diperhatikan dalam sebuah manajemen tim proyek. Ada dua tipe tim dalam proyek, yaitu work group dan real team. Dikutip dari buku Business Psychology and Organizational Behavior milik McKenna, ada 4 karakteristik di dalam work group. Yang pertama, norms, yaitu mengatur hubungan antara individu di dalam kelompok tertentu. Yang kedua adalah cohesiveness, di mana kekompakan yang mungkin terjadi karena adanya perjanjian yang ditepati oleh antar anggota dalam kelompok. Yang ketiga adalah cohesiveness and productivity. Semakin kompak suatu grup, maka tingkat produktivitasnya akan semakin tinggi. Yang keempat, communication and interaction. Dari komunikasi akan menimbulkan saling keterbukaan satu sama lain. Lalu yang selanjutnya ada real team. Dikutip dari buku Industrial and Organizational Psychology milik Specter, ada 3 karakteristik di dalam real team, atau yang sering kita sebut sebagai teamwork. Yang pertama, ada tindakan dari setiap individu harus saling terkait dan dikoordinasikan. Yang kedua, setiap anggota harus memiliki peran tertentu, yaitu masing-masing anggota memahami perannya masing-masing, tanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan. Yang ketiga, harus memiliki tujuan atau tugas umum dan bersifat objektif, yaitu setiap tujuan atau sasaran yang ingin dicapai jelas dan mudah dipahami oleh setiap anggotanya. Kemudian yang keempat adalah tim proyek dan manajemen pengetahuan. Dalam sebuah proyek, tim harus memahami permasalahan yang terjadi agar bisa mendapatkan solusi
dari setiap permasalahan yang ada. Learning cycles and lesson learned. Teori learning cycle digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu belajar. Menurut John Reading, penulis buku The Radical Team Handbook, menyarankan team learning cycle memiliki 4 fase. Yang pertama, understand and frame the problem. Apa sih understand and frame the problem? Sangat penting bahwa tim proyek tidak menerima isu dan tantangan yang diberikan pada mereka begitu saja, sehingga tim proyek harus mengetahui akar masalah dalam sebuah proyek yang akan dibangun. Yang kedua adalah plan. Untuk membantu tim memahami masalah, tim harus berbagi pemahaman dari masalah dan peluang. Pemahaman ini termasuk mendefinisikan apa yang berusaha untuk dicapai dan bagaimana mencapainya. Yang ketiga adalah act. Kunci dari team learning adalah menjalankan tindakan yang ditetapkan pada action plan. Untuk menguji asumsi, tim bisa mencoba menggunakan intuisi, pengalaman, atau mengumpulkan dan menganalisa data. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menentukan asumsi dan jawaban dari pertanyaan tim. Yang terakhir, reflect and learn. Setelah tim menjalankan action plan, tim harus bertemu untuk berbagi penemuan dan menjelaskan apa yang sudah dipelajari dan mendokumentasikannya. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.